warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Dian kembali hadir menjumpai pemirsa Sultra TV dimanapun berada. Tentu dalam program Dewan Kota Kendari Menyapa. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kita bersama dengan yang dikenal dengan Sri Kandi DPRD Kota Kendari, kembali lagi saya sudah bergabung bersama anggota Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum sekaligus Ketua Fraksi dari Partai Gerindra, yakni ada Bapak Insinyur Simon Mantong. Selamat bergabung Pak, terima kasih atas waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Iya. Dan kalau bicara soal kabar, baik ya hari ini adalah kabar yang baik sekali. Baik sekali untuk Bapak Simon. Oke, Pak, kita tahu bahwa Bapak Simon ini memang anggota Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum, dan kita juga tahu kan bahwa memang bidang pemerintahan dan hukum ini di Komisi 1 itu tentu memiliki tugas yang fungsi yang hampir sama yang selalu disampaikan oleh para anggota dewan yang lain. Nah, tapi tentu kalau kita berbicara masalah pemerintahan dan hukum, ini kan kadang masih selalu saja menjadi langganan ini kayaknya aduan atau masalah-masalah masyarakat banyaknya ke situ pemerintahan dan hukum. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Simon Mantong di sini bahwa apa sih Pak, maksud saya bagaimana Bapak selalu menyikapi aduan atau segala masalah yang ada di masyarakat kita di Kota Kendari ini? Gimana Pak? Silahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Ya. Saya selaku anggota dari Komisi 1 DPRD Kota Kendari dalam kaitan dengan menjawab setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, ya kita tidak lanjuti dalam beberapa bentuk program atau kegiatan. Antara lain yang berkaitan dengan SKPD, ya. Lalu kemudian ada keterkaitannya dengan masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat, baik itu melalui demonstrasi maupun melalui pengaduan secara langsung. Ya, kita backup dari komisi itu dalam bentuk pertama, ya kita rapat dengar pendapat, ya. Ada juga yang berkaitan dengan rapat kerja dengan SKPD. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan penyelesaian yang berkaitan dengan kasus-kasus, ya. Ada dua kasus yang sangat menonjol yang sering kami hadapi di Komisi 1. Antara lain pertama adalah menyangkut soal sengketa tenaga kerja. Yang kedua itu dalam kaitan dengan masalah perselisihan soal tanah, ya. Bahkan ini kita juga sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi, rapat kerja dengan Badan Pertanahan, ya, Kota Kendari. Ya, syukur alhamdulillah beberapa kasus atau masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat kita bisa mediasi secara baik, ya. Termasuk juga kalau yang berkaitan dengan masalah sengketa ketenaga kerjaan. Ya. Ini juga kita beberapa kali sudah melakukan mediasi, ya, antara berbagai pihak, antara para pihak, dan Dinas Tenaga Kerja sebagai yang selalu memberi masukan dan alternatif, yang mereka juga menyesuaikan dengan beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira seperti itu, Mbak. Ya. Jadi memang masalah sengketa tanah dan tadi yang sengketa ketenaga kerjaan, ya Pak, ya. Apa sih yang mereka keluhkan Pak, yang sering dikeluhkan terkait tenaga kerja ini? Kalau yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, persoalannya adalah lebih dominan kepada persoalan pemutusan hubungan kerja. PHK, ya. Ya, yang biasanya dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Lalu kemudian tidak memberikan hak-haknya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang ada. Ya, seperti itu yang terjadi. Ya, jadi itu yang selalu sering dikeluhkan, ya, di masyarakat kita. Nah, tadi kan juga Bapak sempat menyatakan kepada kami di sini bahwa memang ini selalu dimediasi, ya, selalu nih. Tapi sampai sejauh ini dalam proses mediasi penyelesaian masalah tersebut ada hambatan tidak Pak yang ditemui dari teman-teman di Komisi 1?
Saya pikir tidak ada yang terlalu mendasar, oleh karena ketika kita melakukan rapat dengan pendapat, kita hadirkan pihak-pihak yang terkait dengan itu, dan kita memang sudah mencoba untuk bagaimana menawarkan ya solusi-solusi dan cara-cara menyelesaikan persoalan itu, dan pada umumnya mereka sependapat pada itu, sehingga akhirnya masalah-masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Tidak ada yang sampai ke meja pengadilan begitu. Oke, alhamdulillah ya. Karena kita harapannya sih apa ya, masyarakat Kota Kendari ini kan kesejahteraan yang paling utama ya Pak. Jadi masalah-masalah yang mungkin sering terjadi, nah ini bisa diselesaikan, dan alhamdulillah tadi Bapak Simon mengatakan bahwa sampai tidak ada yang harus ke meja pengadilan. Ini kan berarti kita patut apresiasi kinerja dari anggota DPRD Kota Kendari. Nah, lalu menurut Bapak saat ini apakah program yang dilahirkan atau program yang hadir di Komisi 1 itu telah menjadi jawaban atas masalah-masalah yang sering dikeluhkan masyarakat, Pak? Iya, secara umum memang justru itu kita fokus kepada apa yang menjadi aduan ya, apa yang menjadi masukan dari masyarakat. Ya termasuk juga kan kalau kita melakukan reses kan itu juga adalah aduan dan masukan-masukan dari masyarakat secara langsung kita dengarkan. Jadi tidak ada ya program yang lahir begitu saja ya. Boleh tahu tidak Pak, program-program yang saat ini sudah sementara berjalan di Komisi 1 apa saja sih Pak? Ya, baru-baru ini kita memang juga menyelesaikan ada lagi satu perselisihan ketenagakerjaan. Nah, yang kedua ini yang sementara berjalan adalah kasus tanah yang ada di Kelurahan Kadia di Jalan Mekarjaya, di mana ada perselisihan batas antara sertifikat yang dimiliki oleh Pak Yusran Sidondae dengan PT Maxel gitu. Nah ini yang sekarang sementara dalam proses oleh pihak Badan Pertanahan untuk meletakkan batas itu yang betul di mana, dan mudah-mudahan dengan seperti itu ya hadirnya BPN juga adalah hal yang menggembirakan. Benar. Jadi memang yang bahkan kalau kita tahu kan Kadia daerah pemilihan Bapak ya. Saya Kadia Uwa. Kadia Uwa, benar. Jadi memang ini juga yang tentu menjadi fokus dari Bapak Simon beserta dengan teman-teman di Komisi 1. Nah, tentu perlu adanya kolaborasi serta sinergitas ya Pak. Berarti ini kan bukan hanya tugas dari Bapak Simon saja, tapi ini juga memang seluruh anggota di Komisi 1 bidang pemerintahan dan hukum ya sama-sama bersinergi. Boleh tahu tidak Pak bentuk kolaborasi yang terbangun di antara jajaran Komisi 1 seperti apa? Ya jadi begini, kolaborasi yang sering kita bangun secara bersama ialah pertama bagaimana supaya setiap ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh anggota komisi ya itu kita usahakan untuk hadir semua. Selain itu juga ya saya kan dalam kapasitas sebagai anggota komisi saja ya, tetapi ya banyak juga lah teman-teman yang selalu membangun komunikasi secara langsung dengan kita, di antara kita, dan ya alhamdulillah semua bisa kita komunikasikan dengan baik. Baik, benar. Nah, tentu juga selain kolaborasi pasti ada langkah upaya strategis ya Pak ya, yang harus dilakukan ke depan khususnya di Komisi 1. Langkah-langkah strategis yang ditempuh Bapak Simon beserta dengan jajaran di Komisi 1 apa Pak dalam istilahnya terus menjaga eksistensi nih di kinerja di Komisi 1? Silakan. Jadi berkaitan dengan langkah-langkah strategis ke depan ya tentunya ya kita akan tetap berpatokan kepada dua hal penting ya. Pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum dan pemerintahan. Yang kedua adalah sinergitas dalam kaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat secara umum. Nah, dua hal strategis itu yang kita harapkan ke depan tetap berjalan dengan bagus. Dan kaitan itu juga ya, kami Komisi 1 memang selalu melakukan studi banding yang berkaitan dengan masalah tugas-tugas kami di komisi. Yang berkaitan dengan masalah hukum dan pemerintahan. Ya, seperti itu. Jadi memang upaya-upaya yang ada dua poin penting ya Pak di sini terkait sinergitas di bidang pemerintahan dan hukum, dan juga bagaimana kolaborasi serta sinergi yang terbangun. Nah, tapi sampai sejauh ini
di Komisi 1 yang memang juga notabene-nya banyaklah permasalahan serta aduan yang sering dikeluhkan masyarakat. Bapak pernah tidak ada memang di momen yang betul-betul permasalahan itu berat, Pak? Maksudnya untuk mediasi, terus juga untuk dilakukan penyelesaian itu agak sedikit susah. Atau gimana nih pengalamannya di Komisi 1? Jadi sepanjang pengalaman saya ya, saya kan hadir di Komisi 1 ini kan baru di periode ini ya. Oh gitu, jadi periode sebelumnya? Ya, yang menurut tatib ya itu bisa kita jalani untuk 2,5 tahun ke depan. Tetapi dari pengalaman saya selama kurang lebih ya sudah hampir 2,5 tahun ini, tidak ada yang terlalu berat. Benar. Ya. Biasanya yang berat itu kalau umpamanya kita melakukan komunikasi di antara berbagai pihak, tetapi ada di antara pihak yang tidak hadir. Atau ada yang hadir tetapi terwakili, ya bukan kepada orang yang memang punya hak untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Nah itu yang sering agak sedikit beratnya di situ ya. Ya. Berarti memang agak lebih berpengaruh ya Pak ketika yang bersangkutan itu tidak ada atau diwakili dibanding dengan harus ada secara langsung. Itu memang sangat memberikan pengaruh ya Pak. Sangat berpengaruh karena kalau yang memang top manajernya yang hadir ya, permasalahan hari itu bisa selesai ya. Tetapi kalau umpamanya top manajernya tidak hadir, terwakili oleh apakah wakil direktur atau apa segala macam, ya maka ini biasanya kalau tidak selesai hari itu ya wakil direkturnya melapor dulu ke bos. Gitu. Ya kan begitu. Pernah ada maksudnya pernah ada momen atau kejadian yang akhirnya ada masalah terus bukan yang bersangkutannya yang hadir Pak, malah diwakili. Pernah ada kejadian seperti itu Pak? Pernah, tetapi ya pada akhirnya hari itu juga kita minta supaya direkturnya hadir. Mereka hadir dan disanggupi ya pada saat itu. Dan hadir dan ya akhirnya kita bisa melakukan dan membangun komunikasi secara bagus. Iya, luar biasa. Jadi memang sangat kompleks ya kalau kita lihat juga di bidang pemerintahan dan hukum ini ya Pak ya. Iya. Begitu kompleks, apalagi memang masyarakat khususnya di Kota Kendari. Nah ini kan terkait pemerintahan, terkait hukum. Ini memang lagi-lagi kadang menjadi problematika yang sering saja terjadi. Nah lalu kira-kira kalau Bapak di Komisi 1 yang paling penting selalu melakukan pendekatan ke masyarakat terkait yang punya masalah atau aduan gitu Pak, pendekatan apa sih yang sering dilakukan kepada mereka Pak? Jadi kita utamakan ya human approach ya, pendekatan secara manusiawi. Ya sekalipun memang di dalam tatanan negara kita bahwa hukum itu adalah panglima, tetapi kita usahakan bagaimana supaya ya asas musyawarah dan mufakat itu lebih diutamakan gitu kan. Jadi seperti itu, dan itulah yang kami cepuri bahwa ya hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan perusahaan dan apa segala macam ya tidak ada yang sampai ke meja pengadilan begitu, tidak melalui proses hukum. Berarti itu juga kita harus patut apresiasi masyarakat kita juga istilahnya cukup sadar dan bisalah untuk sama-sama ini berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Karena kalau yang susah itu Pak, kalau susah sadarnya, susah diaturnya, jadi nanti tambah ribut kan masalahnya kayak gitu. Nah baik Pak, luar biasa. Jadi memang tentu tugas dan fungsi Bapak Simon sebagai anggota di Komisi 1 bidang pemerintahan dan hukum memang begitu banyak kompleks, tapi juga sangat kompleksnya lagi karena kan Bapak Simon Mantong ini adalah juga sekaligus ketua fraksi dari Partai Gerindra. Nah, kira-kira bagaimana sih Bapak Simon Mantong untuk tetap terus menjaga atau kestabilan serta sama-sama tugas dan fungsi ini tetap jalan dua-dua ini? Oleh karena itu kita masih akan kembali, tapi yang setelah yang satu ini tetap di Dewan Kota Kendari Menyapa. Ya, menjadi seorang anggota dewan atau ini berlaku untuk semua komisi ya. Tentu kan itu memiliki tugas dan tanggung jawab. Nah, lagi-lagi
ini kita akan lihat bagaimana kinerja daripada anggota dewan ini, bagaimana juga mereka rupanya yang notabene sebagiannya menjadi ketua fraksi dari partai masing-masing. Nah, ini kan pasti akan membutuhkan istilahnya ekstra tenaga yang kuat ya Pak, karena harus mengatur keduanya ini biar tetap balance atau seimbang. Nah, oleh karena itu Bapak Simon Mantong ini kan selaku ketua fraksi Partai Gerindra juga. Nah, bagaimana sih Bapak menyikapi dan menanggapi hal tersebut sebagai anggota Komisi 1, sebagai ketua fraksi Partai Gerindra juga? Silakan Pak. Ya, baik, makasih untuk yang kesekian kalinya Mbak ya. Jadi ya bagaimana melakukan dua tugas yang ini ya, menurut saya ya disinilah dibutuhkan satu strategi yang baik ya. Dan seperti diketahui bahwa untuk fraksi Gerindra kami ini ada 4 orang anggota, lalu kemudian dibantu dengan 1 tenaga ahli ya. Nah, dalam kaitan dengan kepentingan partai ya, kami semua juga sangat bersyukur oleh karena teman-teman ini dapat membangun satu kebersamaan ya di dalam partai ini, terutama dalam melihat mengenai program-program pembangunan apa yang sebaiknya kita lakukan di masyarakat ya. Dan tentunya ini juga adalah hal yang baik apabila sentuhannya ke masyarakat ya, kita lebih fokus kepada apa yang menjadi prioritas mereka. Ya, perjalanan kami sebagai fraksi ya, teman-teman ini memang melihat bahwa rata-rata program dan kegiatan infrastruktur ini ya di Kota Kendari, oleh karena memang ini pembangunan kawasan pemukiman luar biasa pesatnya ya. Benar. Ya. Berbeda dengan dulu ya Kota Kendari. Jauh berbeda ya. Jalan, kemudian drainase, penerangan lampu jalan ya. Lalu kemudian juga dalam kaitan dengan masalah modal usaha ya, dan lain sebagainya ya. Ya ini kita semua, ini kita selalu komunikasikan di antara teman-teman supaya bagaimana program kita ya tidaklah berbeda dengan program-program pemerintah kota secara keseluruhan. Lebih kita dominan kepada keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Oke, gitu. Dengan melihat memang perkembangan yang begitu pesat ya, apalagi kalau tadi sempat di awal Bapak mengatakan bahwa kayak kurang lebih 42 tahun lah sudah di Kendari gitu. Bapak melihat dari waktu ke waktu gitu, begitu pesat perkembangannya, bagaimana sih menurut Bapak? Ya, jadi begini Mbak ya. Kota Kendari ini kan dulu masih statusnya administratif dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Kendari waktu itu. Ya. Beberapa tahun kemudian setelah saya di Konawe, di Kabupaten Kendari ya, definitiflah kota administratif ini menjadi kota Kendari. Ya. Lalu kemudian pemerintahan Kabupaten Kendari itu berpindah ke Unaha. Nah, memang luar biasa memang saya melihat ini perkembangannya. Dan yang saya paling syukuri bahwa lewat pemerintahan provinsi dan kota yang selalu bersinergi membangun berbagai kawasan-kawasan ya. Kawasan pemukiman, kawasan bisnis usaha dan lain sebagainya. Ya kita melihat sendiri Mbak. Dulu kan Kota Kendari ini dikenal dengan kota satu jalur atau apa gitu ya. Pada saat itu ya yang sekarang ini kita lihat hampir di semua kawasan Kota Kendari ini sudah menyebar berbagai jaring jalan, jembatan, kemudian kali-kali dibenahi bagaimana supaya tidak banjir dan apa segala macam. Penduduk pun jumlahnya semakin padat. Setiap tahun bertambah luar biasa, ya. Kemudian karena kita ini Kota Kendari, kota provinsi, ya, kita ini kota yang ya dikenal dengan kota jasa, ya kita tidak punya kawasan pertambangan dan apa segala macam, ya.
benar. Kota Kendari ini adalah kota jasa, jadi kita ini ya memberi kesempatan kepada masyarakat kita untuk ya lebih mengembangkan usaha ya dalam kaitan dengan ya peningkatan ekonomi masyarakat. Dan ini juga memang sangat selaras dengan program-program dari Bapak Wali Kota Kendari ya Pak ya, kalau kita lihat, dan memang harus patut kita apresiasi juga. Nah tentu Pak sebagai ketua fraksi dari Partai Gerindra, tadi Bapak mengatakan jadi di Partai Gerindra ini kan ada empat orang dan satu tenaga ahli. Nah tentu kan meski dengan jumlah yang sedikit, tapi saya yakin kan juga di Partai Gerindra ini ada program-program prioritas, program strategis yang juga terus diusung dari Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Bapak. Apa sih Pak kalau boleh tahu program-program yang itu sebenarnya rahasia perusahaan, tetapi yang pasti bahwa kami memang diarahkan untuk bagaimana melihat ya program membangun program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Jadi berbasis bagaimana kepentingan masyarakat ya Pak. Dalam kaitan dengan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Iya. Tapi kalau melihat sekarang, apalagi memang kita kan masih di situasi kondisi pandemi ini, perekonomian yang memang juga sedikit anjlok ya kemarin-kemarin Pak. Bagaimana Bapak melihat kira-kira untuk mengembalikan kembali stabilitas ekonomi tersebut harus perlu apa sih peran masyarakat dan mungkin beserta dengan tentu kembali lagi ke fraksi Gerindra bahwa memang tujuan utamanya tadi kan bagaimana menjaga stabilitas ekonomi kita. Itu gimana Pak? Ya jadi begini, ya memang kurun beberapa waktu sejak menggejolaknya COVID-19 ini ya. Kita juga dituntut sebagai anggota fraksi dan sekaligus juga sebagai anggota DPR untuk bagaimana berperan di dalam upaya mempertahankan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat kita. Sehingga ya kita kemarin ya kita juga dalam lembaga DPR ya tentunya dalam kontribusi anggota DPR dan lain sebagainya kita juga refocusing anggaran yang ada di kita ya di mana untuk periode pertama itu ya bersama-sama dengan pemerintah kota itu kurang lebih 51 miliar ya. Jadi peran dari pemerintah kota dan DPRD dan seterusnya di periode 2020 juga seperti itu. Yang paling kita syukuri sekarang ialah bahwa ya dengan upaya pemerintah kota kita juga ikut membantu mendorong ya mengenai pembagian sembako ya kemudian pelaksanaan vaksinasi ya lalu kemudian juga mensosialisasikan mengenai prokes ya. Jadi hal-hal yang berkaitan contoh seperti ini kita kan pakai masker. Jarak saya dengan Mbak kan juga kita jaga jarak ya Pak ya. 2 meteran, jadi ya seperti itu. Benar. Karena memang inilah pandemi yang memang membuat kan akhirnya perubahan yang sangat signifikan itu terjadi di daerah kita. Bukan hanya di kota Kendari ya, tapi hampir seluruh daerah di dunia ya merasakan dampak tersebut. Nah, tentu dari fraksi Gerindra pun juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Simon Mantong, bahkan program-program yang tentu bagaimana mendorong untuk upaya kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi ini terus ditingkatkan. Nah, lalu sampai sejauh ini, selain memang kita baru-baru ini, bukan baru-baru sih, mungkin masih saja juga menghadapi pandemi COVID, apa sih Pak yang mungkin ini menjadi tantangan tersendiri juga? Karena kita tahu kan sekarang perkembangan zaman juga sudah mulai modern ya Pak, dibanding dulu. Kalau menurut Bapak sendiri, apa yang masih menjadi tantangan nih untuk kita semua? Ya, jadi kalau berbicara ke masalah tantangan, saya pikir ya dari tahun ke tahun selalu saja ada ya. Dan setiap tantangan itu yang paling dominan yang saya lihat itu ialah menyangkut soal perekonomian masyarakat. Yang memang yang kita tahu sendiri sebelumnya sudah sangat bagus, lalu kemudian dihantam dengan gelombang COVID, akhirnya mulai lagi banyak usaha-usaha yang menurun, bahkan ada yang tutup. Tetapi sekarang ini kita syukuri bahwa ya Kota Kendari sudah boleh dikata
ya masuk di dalam level 2 penanganan COVID ini. Malah tadi pagi saya baca Bahteramas itu sejak 6 hari yang lalu sudah tidak ada lagi pasien COVID. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan juga di Kota Kendari, Rumah Sakit Umum Kota Kendari juga sudah tidak ada. Amin, kita inginnya sih semua. Lalu kemudian kaitan dengan peran kami sebagai Partai Gerindra, ya kalau saya tidak salah ingat, ya lewat DPD dan DPC di Kota Kendari ini kita sudah menyalurkan sembako, ya sudah 2 kali tahapan dengan jumlah kurang lebih 1.000 sampai 1.500 paket. Luar biasa. Dan itu merata Pak atau hanya di daerah Kota Kendari? Itu diprioritaskan bagi masyarakat miskin memang. Tetapi mekanisme penyalurannya adalah berdasarkan hierarki partai. Jadi yang membayar secara langsung itu adalah teman-teman pengurus ranting, ya. Di masing-masing wilayah. Di masing-masing wilayah. Nah lalu Pak sampai sejauh ini gitu. Ini kan Bapak juga memang harus keduanya ini yang seperti saya bilang tadi harus balance ya. Jadi tugasnya di Komisi 1 harus tetap jalan, sebagai ketua fraksi juga harus tetap jalan. Bapak sampai sejauh ini apa yang sering dilakukan untuk menjaga eksistensi kedua tugas tersebut Pak? Silakan. Ya, kalau berbicara bagaimana supaya kita tetap konsisten dengan dua pelaksanaan tugas itu, ya kita akan selalu melihat bahwa bagaimana kalau ini kegiatan partai, ya kita ikut serta di dalamnya. Nah, kalau kegiatan DPR khususnya komisi, ya juga kita ikut serta. Jadi tinggal saja bagaimana kita membagi waktu, ya, dan kita harapkan bahwa ya mudah-mudahan ini bisa ya kita bekerja dengan baik, ya, baik secara komisi maupun secara partai seperti itu. Lalu Pak, apakah ada program yang Bapak miliki yang tidak jauh beda ini Pak, ketika di Komisi 1 programnya dan di fraksi Gerindra juga program tersebut begitu sama? Apakah ada program seperti itu Pak, yang sama di dua tugas ini? Kalau hampir mirip mungkin. Ya, itu yang saya katakan tadi Mbak, bahwa program partai ya memang lebih kepada bagaimana melihat kepentingan masyarakat. Ya. Program sebagai anggota DPR juga kita lebih melihat kepada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, kebutuhan masyarakat apa dan sebagainya. Dan saya melihat ini ya dua-duanya seperti sinergis gitu. Titik beratnya bagaimana untuk tetap menjaga kesejahteraan masyarakat ya Pak? Iya, seperti itu. Karena ya biar bagaimanapun kalau partai tidak melakukan seperti itu, ya bagaimana penerimaan masyarakat terhadap suatu partai. Ya, begitu juga dengan di lembaga legislatif ini. Benar. Jadi memang harus semuanya tetap satu ya, tujuannya yakni bagaimana mensejahterakan masyarakat, khususnya di Kota Kendari. Nah luar biasa, berarti memang Bapak Simon ini betul-betul bagaimana bisa menjaga eksistensi, terus membagi waktu tadi sempat dikatakan, terus juga bagaimana melihat kinerja di Komisi 1 maupun di Ketua Fraksi Gerindra. Nah lalu kira-kira kita ingin kembali nih, bagaimana sih sosok dari Bapak Simon Mantong itu sendiri, tapi kayaknya kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dewan Kota Kendari Menyapa. Terus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, rupanya Bapak Insinyur Simon Mantong, anggota Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra, tentu banyak sekali memiliki tujuan serta harapan. Nah, yang ingin kita kembali ingin mengetahui bagaimana sih mengawali karir dari Bapak Simon sendiri. Saya yakin kan pasti apakah memang sejak awal sudah bercita-cita terjun di dunia legislatif, atau memang karena dorongan pihak keluarga atau apa? Mungkin oleh karena itu saya persilahkan kembali ke Bapak
Simon Mantong bisa menjelaskan kapan sih sebenarnya memang awal tertarik untuk mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran Pak di legislatif ini? Silakan Pak. Ya, baik. Barangkali begini supaya lebih ideal, saya bisa lebih menjelaskan secara rinci. Pertama, saya hadir di Kota Kendari ini tahun 1980. Lalu kemudian melamar di beberapa instansi, ya. Di BKKBN pernah saya testing lulus, tetapi ya, belum senasib. Ya, rezekinya belum di situ kali Ya, Pak ya. lalu kemudian saya diterima sebagai tenaga honor di Kanwil Transmigrasi. Ya, bekerja di situ kurang lebih 1,5 tahun. Oke. Lalu kemudian tahun 1982, ya justru terangkatnya di Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian, dalam status sebagai CPNS. Alhamdulillah, akhirnya. Ya, saya ditempatkan di Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara. Lalu kemudian tahun 1983 resmi menjadi PNS, ya. Oke. Bekerja di Dinas Provinsi sampai dengan tahun 1985. Kemudian tahun 1985 dipindah tugaskan ke Kabupaten Kendari dulu istilahnya, Iya, sampai dengan tahun 2000. Oke, cukup lama ya, dari tahun 85 sampai Ya, lalu 2000. kemudian 2000 sampai 2022 saya ditarik kembali ke Dinas Pertanian Provinsi. Ya, pensiun 1 Februari 1982. Oke. Nah, terus Pak setelah pensiun itu, berarti pensiun dini ya pada saat itu? Tidak, Enggak, tetap pasti. saya pensiun penuh. Oke. Ya. Masa kerja saya coba dihitung 82 ke 82 kan 30 tahun kalau saya tidak salah. Siap, siap, pensiun penuh. Dan akhirnya tertarik Pak ke partai politik? Jadi begini, gimana? Nah, kita kan dulu itu termasuk pegawai masih dalam bingkai negara dengan status 3 partai dominan itu, Golkar, ya, kemudian P3, kemudian PDI ya. Nah, kita kan dulu sekalipun ASN tetapi bisa menjabat sebagai pengurus partai. Sekarang nggak boleh lagi, dilarang. Kalau ketahuan itu langsung pecat. Iyalah, nggak boleh Pak. Nah, jadi saya pernah duduk sebagai pengurus partai di Partai Golkar. Ya. Oke. Nah, setelah pensiun itu yang saya cerita tadi. Sebelum saya pensiun, PDIP dulu pernah menginformasikan ke saya bagaimana kalau umpamanya Bapak bersedia untuk menjadi calon anggota DPR. Sesudah itu ya 3 bulan sebelum pensiun, Pak Yohanes ya sebagai ketua Golkar provinsi waktu itu juga melalui komunikasi yang kita bangun secara bersama, beliau meminta juga saya untuk bagaimana kalau diusul jadi calon dari Golkar ya. Tetapi akhirnya setelah saya pensiun ya saya justru melamarnya di Gerindra. Karena waktu itu Partai Gerindra adalah partai yang membuka diri secara umum untuk masyarakat, sehingga ya saya di sana. Lalu kemudian ya kita disuruh buat kurikulum vitae-nya, ya lalu kemudian mungkin ya dilihat dari pengalaman-pengalaman selama mengabdi sebagai PNS, akhirnya ya saya diterima sebagai calon anggota DPRD Kota Kendari pada saat itu. Nah, tapi Pak, apa yang menjadi alasan Bapak kan sebenarnya sudah lama di ASN ya, tentu juga perjalanannya begitu panjang. Kadang kan orang kalau sudah pensiun, mau istirahat dulu lah, istilahnya menikmati masa-masa pensiun. Kalau Bapak apa yang meyakinkan diri, saya kayaknya di legislatif lagi. Jadi begini, waktu itu pensiun saya, saya merasa bahwa fisik saya masih kuat, pikiran saya masih sehat, lalu kemudian juga tidak kalah pentingnya beberapa masyarakat yang meminta saya untuk duduk. Jadi ada dukungan support dari masyarakat tetangga sekitar ya, lingkungan sekitar. Iya, terutama dari komunitas saya, komunitas Toraja kan begitu. Oke.
kalau dari lingkungan keluarga malah justru tidak ada. Ya, Tidak jadi, ada memang yang basic di legislatif juga Pak di nggak keluarga? ada. Oh, Semua adalah pengabdi oke. kepada masyarakat ya. Siap. Jadi itulah alasan kenapa Bapak akhirnya memantapkan diri ya Pak Iya. untuk tetap eksis di dunia Ya, legislatif. jadi diri saya mengatakan masih mau untuk bagaimana mengabdikan diri di sisa-sisa kehidupan yang memang masih dia mampu untuk kita lakukan. Lalu sampai sepanjang perjalanan Bapak ini kan, wow panjang sekali ya. Jadi bagaimana dari betul-betul pure mendaftar sebagai seorang ASN, terus menyelesaikan tugas sampai akhirnya pensiun. Nah sekarang mengabdi lagi untuk mengabdi kepada masyarakat, menjadi wakil rakyat. Apa pelajaran-pelajaran yang penting yang akhirnya Bapak dapatkan selama ini? Banyak, ya. Jadi di otak saya ini sekarang, ya saya backgroundnya adalah sarjana peternakan. Oke. Ya, tapi yang namanya pengetahuan tambahan yang berkaitan dengan KPU-an, kesehatan, sosial, politik, ya hukum, ya pemerintahan. Ya sedikit demi sedikit kita bisa pahami, dan bagi saya adalah kekayaan yang terbesar yang saya peroleh ya dalam kaitan dengan pengabdian saya selama menjadi anggota DPR. Jadi kayaknya harus ini ya Pak ya, semangat saja ya. Kalau saya lihat sih semangatnya Bapak Simon ini tidak luntur sampai saat ini. Oh iya, saya terus semangat kalau saya. Iya jadi, dong Pak ya. Kalau sudah loya itu sudah tidak bisa apa kita buat begitu kan? Benar. Nah, seperti itu. Nah ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita yang masih muda-muda ini Pak. Betul. Berarti ketika nanti sudah memang masuk di waktu dimana kalau sebagai seorang ASN harus pensiun, tapi jangan putus sampai di situ semangatnya untuk tetap terus melakukan hal-hal yang positif. Buktinya Bapak Simon sudah membuktikan kepada kita semua. Nah tapi lalu bagaimana ini bentuk support dari keluarga, istri Pak dan orang tua gimana Pak? Istri saya cuma satu. Iya Dia Pak. juga adalah pensiunan dari ASN ya. Oke. Jadi kalau bicara dukungan dari istri selama ya saya jadi anggota DPR, pendampingannya sangat bagus. Luar biasa. Dari awal mendampingi Bapak kalau, ya. Tiap hari selalu mengingatkan apakah tidak ke kantor dan apa segala macam Oke. Ya kalau ada sakit-sakit badan sedikit ya mana yang sakit gitu dielus-elus lah gitu ya. Perhatian yang luar biasa ya Pak. Kebetulan kami memang dikaruniai 4 orang anak ya. Dan anak saya yang terakhir ya semua sudah kerja lah ya, sudah berkeluarga 3 orang. Karena saya 4 ya, 3 perempuan, 1 laki-laki. Tinggal 1 yang belum nikah ini. Cucu sudah ada 5. Wah, sudah rame ya rupanya. Nah, tapi Pak, sampai sejauh ini apakah nanti ada keinginan kepada anak-anaknya juga untuk meneruskan jejak seperti Bapak? Jadi ketika sudah bekerja, pensiun, dan akhirnya menjadi wakil rakyat. Sampai hari ini saya belum bisa membaca itu karena anak saya ini semua yang saya katakan tadi adalah ASN. Oke. Jadi waktu pensiun mereka juga masih panjang. Benar. Sekarang kalau mau jadi anggota dewan ya harus pensiun dini. Iya benar Pak. Nah tentu pertimbangannya akan lain. Ya kalau menjadi ASN ya berarti yang pensiun. Kalau menjadi anggota DPR tapi kemudian yang terpenting ialah ya saya membaca mereka sepertinya ya mungkin ada tetapi belum begitu ini ya. Ya belum begitu dominan, belum begitu fokus untuk mau jadi anggota DPR. Oke. Nah saat ini selain memang fokus Bapak menjalankan tugas di Komisi 1 di Ketua Fraksi Gerindra, apalagi kira-kira yang menjadi target Bapak dalam saat ini yang memang betul-betul menjadi fokus keinginan Bapak sih sebenarnya? Kaitan dengan apa ini? Pribadi atau sebagai anggota? Lebih ke pribadi sih Pak. Mungkin ini kan sudah tercapai nih menjadi seorang ASN sudah sampai pensiun, terus juga sekarang sudah duduk juga di dunia legislatif. Apalagi yang kira-kira ingin dicapai Pak sebenarnya?
Sebenarnya yang lebih menjadi perhatian saya ialah bagaimana supaya saya tetap bisa membangun komunikasi dengan semua pihak. Ya. Apakah itu dalam kategori dia sebagai masyarakat biasa, sebagai generasi muda, sebagai generasi tua, sebagai kaum wanita, ya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Ya. Saya tetap mau menginginkan bagaimana supaya mereka ini ya kita bisa terus bisa membangun berkomunikasi satu di antara yang lain. Tapi menurut Bapak keinginan-keinginan Bapak yang dulu diinginkan apakah sudah tercapai semua sampai saat ini? Ya, kalau mau dikatakan sudah Apalagi ya, tercapai, Pak? sudah ada yang tercapai, tapi ya. juga masih ada yang belum. Belum, tapi tinggal ya mudah-mudahan bisa mewujudkan keinginan-keinginan itu ya Pak ya, kita doakan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, lalu yang terakhir Pak, menurut Bapak harapan untuk seluruh masyarakat Kota Kendari apa sih yang masih diharapkan? Ini mungkin Bapak sebagai Komisi 1 sekaligus juga Ketua Fraksi Partai Gerindra. Apa yang masih menjadi harapan untuk masyarakat Kota Kendari, Pak? Silakan. Ya, harapan kita untuk masyarakat Kota Kendari pertama ialah bagaimana mereka tetap konsisten di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing. Lalu kemudian juga selalu bagaimana melihat bahwa setiap program dan kegiatan yang diturunkan oleh pemerintah Kota Kendari ini itu adalah dalam kaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian hal-hal lain yang mungkin masih perlu dilakukan ialah bahwa kalau ada hal-hal yang memang menjadi program prioritas yang terjadi di suatu wilayah, maka saya pikir ya sangat layak lah supaya ini disampaikan kepada kita sebagai anggota DPR. Masing-masing wilayah kan ini sudah ada wakilnya. Jadi saya kira ya masyarakat boleh menyampaikan lah apa yang menjadi masalah. Aspirasi itu yang penting bahwa aspirasi itu adalah dalam rangka kepentingan umum dan sangat prioritas dan sama mendesak sifatnya. Saya kira itu yang terpenting. Oke, baik. Ya kita harapannya saya yakin pasti juga masyarakat Kota Kendari secara keseluruhan ini sudah memahami ya Pak, bahwa memang jikalau memang ada yang hal-hal urgent, terus juga memang yang harus perlu disampaikan kepada para anggota Dewan, saya yakin juga para anggota Dewan ini siap dan membuka diri. Tinggal bagaimana cara penyampaiannya, komunikasi mungkin yang perlu lagi dibangun lebih baik. Nah, baik Pak, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya luar biasa hari ini akhirnya melihat mendapatkan pelajaran penting bahwa ternyata usia itu tidak menutup kita untuk terus bereksplor ya, terus istilahnya mengupgrade diri, terus istilahnya mengembangkan apa yang kita inginkan. Baik, saya ini usia 66 tahun loh. Iya. Tapi tetap energi Pak. Iya, pokoknya kita yang masih 20-an jangan kalah-kalah ya sama dengan Bapak Simon. Oke, luar biasa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah, tentu juga kepada Bapak Insinyur Simon Mantong. Terima kasih Bapak selaku anggota Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra. Terima kasih atas segala yang telah disampaikan tadi. Semoga juga memberikan kembali pencerahan kepada kita dan tentu juga kepada pemirsa Sultra TV yang terus menyaksikan program kami. Dan akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.